Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Haryadi Budianto dari UPBJJ Jakarta. Saat ini saya menempuh semester 5 Prodi Sistem Informasi. Ya, kali ini kita akan membahas tugas 3 basis data. Mungkin kita langsung saja ke soalnya, teman-teman. Ya, di tugas 3 ini kita diminta yang pertama untuk melakukan praktikum transaksi, dan yang kedua melakukan praktikum basis data terdistribusi. Untuk panduannya mungkin bisa mencari di dalam e-learning yang PMSIM 4206 basis data, dan juga kita diminta untuk membuat video pelaporan perkenalan, langkah-langkah praktik yang dilakukan, dan juga hasil praktik, juga kata-kata penutup dari mahasiswa. Oke, langsung saja kita akan praktek. Ya, ini adalah data dari tugas 2 yang telah kita buat sebelumnya. Sebenarnya kita akan lakukan prakteknya di sini. Ya, untuk tugas 3 kali ini saya akan menggunakan query SQL. Jadi untuk melakukan transaksi kita akan, yang pertama adalah start transaction. Setelah start transaction, selanjutnya kita akan insert data ke tabel pasien, yaitu nama, alamat, dan jenis kelamin. Kita akan buat transaksi 1, alamat listing 2 dengan jenis kelamin laki-laki. Lalu kita juga akan tampilkan sekalian apakah ini akan masuk dengan menggunakan select. Akan coba jalankan. Ya, di sini keluar yaitu transaksi 1 dengan alamat testing 2 dengan jenis kelamin laki-laki. Selanjutnya kita akan kembali ke query. Sekarang kita akan melakukan rollback, yang mana rollback ini digunakan untuk melakukan pembatalan. Misalnya ini kita akan gunakan seperti ini. Kita akan rubah ke alamat testing 3, percobaan transaksi 4. Selanjutnya kita akan melakukan rollback. Oh ya, maaf, jadi di query ini sebenarnya ada 2 ya teman-teman. Jadi ada juga commit dan juga rollback, yang mana kalau commit ini digunakan untuk menyimpan misal yang tadi kita simpan, maka kita tambahkan commit, atau juga menggunakan rollback, yang mana ini untuk kita lakukan istilahnya semacam undo dari query yang kita berikan. Misal di sini kita lakukan rollback, lalu kita akan lakukan select. Nah, di sini ketika kita insert ini, yang harusnya ini masuk, ketika kita rollback, maka harusnya value ini tidak akan tampil. Percobaan transaksi 4, alamat testing 3, dan juga perempuan. Kita akan coba.
Ya, di sini percobaan transaksi 4 tidak ditampilkan ya teman-teman, karena kita rollback, yaitu kita kembalikan. Nah, untuk commit itu digunakan untuk menyimpan. Misal kita jalan dengan commit, maka tampilannya akan, ya di sini akan terinput dan juga tersimpan. Kalau kita tanpa commit itu hanya menampilkan sementara, sedangkan kalau kita commit maka akan menyimpan datanya di database. Oke, untuk selanjutnya kita akan praktik. Untuk selanjutnya kita akan melakukan praktikum basis data terdistribusi. Di sini saya akan mencoba membuat dua database, yaitu database pusat dan juga database cabang. Kita akan coba kirim. Ya, sudah masuk di pusat dan juga cabang. Ya, selanjutnya kita akan membuat tabel dokter di DB cabang dan juga di DB pusat. Ya, sudah selesai buat tabel. Selanjutnya kita akan mengisi dokter, namun hanya di DB pusat saja. Misal ini kita insert 2 dokter, yaitu dokter umum dan juga dokter anak. Kita akan lakukan pengiriman. Ya, ini sudah masuk di DB pusat ya. Nah, sekarang kita lakukan pendistribusian, yaitu kita masukkan ke DB cabang dari DB pusat dokter yang mana hanya spesialis umum saja. Jadi yang akan kita kirim itu hanya yang dokter umum. Misal kita lakukan seperti ini. Maka ketika kita akan melihat dokter di DB cabang, maka harusnya hanya umum yang muncul. Ya, seperti ini. Jadi untuk distribusi ini sudah berhasil, yang mana dari DB pusat kita distribusikan dokter umum saja ke DB cabang. Kalau di sini ada 2, yang mana dokter umum dan juga anak. Kalau di DB cabang itu hanya umum saja. Mungkin cukup itu saja pembahasan kita kali ini untuk tugas 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.